Apa yang terjadi saat Presiden Xi Jinping menemukan Al-Quran kuno di patung Buddha raksasa Leshan? Sebuah penemuan yang mengejutkan dunia, membuka pintu rahasia makam Nabi Zulkifli di tembok besar Cina, dan mengungkapkan fakta bahwa Siddhartha Gautama mungkin sebenarnya adalah Nabi Zulkifli. Penemuan ini mengguncang ribuan biksu Buddha yang akhirnya memeluk Islam setelah menemukan lafaz Arab dan nama Muhammad dalam peti makam tersebut. Cahaya matahari pagi menembus celah kabut tipis di pegunungan Sichuan, tempat berdirinya patung Buddha raksasa Leshan. Sosoknya duduk tenang menghadap pertemuan 3 sungai besar, menjulang setinggi gedung 30 lantai. Selama berabad-abad, patung ini dihormati sebagai salah satu warisan budaya paling bersejarah di Tiongkok. Tapi tak ada yang menyangka bahwa di balik ketenangan wajah Buddha Leshan, tersembunyi sesuatu yang akan mengguncang keyakinan banyak orang di seluruh dunia. Pada hari itu, Presiden Xi Jinping memutuskan untuk mengunjungi situs tersebut secara langsung. Kunjungannya semula direncanakan hanya untuk meninjau proyek pelestarian cagar budaya. Namun tanpa diduga, tim restorasi melaporkan adanya rongga misterius di bagian dalam struktur patung, tepat di bawah bagian dada. Rongga itu selama ini tersembunyi di balik dinding batu yang sangat tebal, dan baru terlihat setelah proses pemindaian struktur dilakukan menggunakan teknologi terbaru. Xi Jinping yang dikenal sangat memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan sejarah negaranya, menunjukkan ketertarikan besar terhadap laporan itu. Ia meminta agar ruang tersebut dibuka di hadapannya. Para arkeolog, dengan hati-hati, mulai membongkar bagian dinding penutup menggunakan peralatan khusus. Setelah beberapa jam bekerja, terbukalah sebuah lorong sempit yang menuju ke ruangan kecil yang gelap dan berdebu. Di tengah ruangan itu, terdapat sebuah peti tua berbentuk persegi panjang, terbuat dari kayu keras yang tampak sangat kuno namun masih utuh. Ukurannya kira-kira sepanjang 1 meter dan setinggi lutut orang dewasa. Di permukaannya terdapat ukiran asing yang tidak dikenali oleh para peneliti setempat. Xi Jinping mendekati peti itu dengan penasaran, sementara para staf pengaman berdiri berjaga di sekelilingnya. Sang presiden memberi isyarat agar peti tersebut dibuka perlahan-lahan. Ketika tutupnya terangkat, semua orang yang hadir di ruangan itu terdiam. Di dalamnya tersimpan sebuah buku besar bersampul kulit yang sudah menghitam karena usia. Namun yang mengejutkan bukan hanya bentuknya, melainkan isi dari buku tersebut. Ketika dibuka oleh salah satu ahli, tampak jelas tulisan dalam bahasa Arab kuno, lengkap dengan kaligrafi indah berwarna emas. Ayat-ayat yang tertulis di halaman pertama dikenal oleh sebagian orang yang hadir. Itu adalah ayat-ayat dari Al-Quran. Seorang penerjemah Arab yang ikut serta dalam tim langsung memeriksa tulisan tersebut dan membacanya dengan suara pelan. Ia membenarkan bahwa naskah itu adalah bagian dari mushaf Al-Quran yang sangat tua. Tulisan di dalamnya belum disalin ulang, dan kemungkinan besar ditulis dengan tangan oleh seseorang yang sangat ahli. Kertasnya tampak seperti lembaran kulit hewan yang sudah diproses, yang biasa digunakan pada masa awal Islam. Semua yang ada di ruangan itu terpaku. Tidak ada yang berbicara. Xi Jinping sendiri terlihat serius dan sedikit terkejut. Ia tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya mengangguk perlahan kepada kepala tim arkeologi, lalu meminta buku itu diamankan dan diteliti lebih lanjut oleh para ahli. Malam itu, kabar tentang penemuan mushaf kuno di dalam patung Buddha Leshan menyebar secara terbatas di kalangan pemerintah. Perintah dikeluarkan agar informasi ini tidak langsung dibuka ke publik sebelum ada verifikasi lebih dalam. Namun di antara para arkeolog dan ilmuwan yang ikut terlibat, diskusi berlangsung sangat intens. Mereka mempertanyakan bagaimana bisa sebuah mushaf Al-Quran disimpan di dalam struktur patung Buddha yang dibangun lebih dari 1000 tahun lalu. Beberapa ahli sejarah menduga bahwa pada masa lalu telah terjadi pertukaran budaya dan keyakinan yang sangat luas di wilayah Asia, termasuk antara umat Islam awal dengan para pemuka spiritual di wilayah Tiongkok. Namun dugaan tersebut masih terlalu samar. Yang lebih mengejutkan adalah catatan kecil yang diselipkan di dalam mushaf itu. Tulisan tangan dalam bahasa Tionghoa kuno tersebut menyebutkan bahwa buku ini adalah Kitab Kebenaran dari Nabi Timur. Tulisan itu sangat singkat, hanya 2 baris, tetapi cukup untuk membuat semua orang bingung.